Misi itu harus sejalan dengan visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Kamis tanggal 6 Juni 2024, kami akan mencoba mempraktekkan PMM. Ada yang sudah tahu PMM itu apa? Ya, PMM itu adalah platform Merdeka Mengajar, merupakan platform digital atau teknologi yang menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah. Untuk guru-guru SD 01 Jebet kemarin sudah 100% dan sudah final, tinggal kirim data ke dinas. Yang terhormat Ibu Linjek Ufirul SPD MPD yang menjadi tim kerja atau penilai bagi kepala sekolah. Saat ini saya memperkenalkan diri, saya Bapak Hermanto SPD, Kepala Sekolah SD 01 Jebet, sesuai dengan tugas saya sebagai kepala sekolah. Setelah menilai sebagai atasan langsung guru-guru, kini tibalah untuk mempraktekkan sebagai pegawai atau ASN yang atasannya langsung dinas, dalam hal ini adalah Ibu PS. Oke. Sebagai yang pertama di dalam amanat PMM sebetulnya sudah 100%, tinggal tugas kewajiban kepala sekolah untuk mempresentasikan visi misi secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Oke, ibu-ibu siap semua untuk mendengarkan? Siap. Oke, terima kasih. Kita mulai dari yang pertama adalah judul. Sudah sangat gamblang, manajemen rumusan visi misi dan tujuan sekolah dalam upaya mewujudkan strategi pendidikan di SDN 01 Jebet. Pengertian manajemen tidak asing lagi, ada istilah manajemen, manajerial dan manajer. Kalau manajer itu adalah orangnya, manajemen itu adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Bagi Bapak Ibu selaku guru kelas juga punya kewenangan untuk memanage KBM-nya agar memperoleh hasil yang optimal dan keterlibatan anak-anak didik juga optimal. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ibu-ibu tentang visi dan misi, bahwa isi SD kita adalah terwujudnya peserta didik yang berilmu dan berbudi luhur. Oke, lanjut. Oke, sekarang visi dan misi. Tadi visi sudah, sekarang misi. Misi itu harus sejalan dengan visi. Kalau tadi visi itu apa itu? Gambaran ke depan yang ingin dicapai, misalnya 5 tahun ke depan ya. Jadi visi ini bukan sesuatu yang letterlek, suatu saat bisa diganti dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi tidak statis tapi dinamis. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Bu Endang, ada pertanyaan? Ada. Ya. Nah, bagaimana kalau visi dan misi dalam 5 tahun ke depan itu tidak bisa terlaksana, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah selanjutnya? Oke, terima kasih. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa visi adalah gambaran ke depan ya, yang ingin diinginkan, ingin dicapai. Seperti kita punya anak semua. Anak saya nanti kalau depan, kalau sudah besar mau jadi apa? Lah, demikian juga sekolah ya, bahwa visi adalah gambaran ke depan, karakteristik keadaan yang diinginkan oleh SD, misalnya 5 tahun. Andai kata dalam capaian 5 tahun SD kita dengan misi tersebut tidak bisa mencapainya, berarti visi tersebut terlalu tinggi, bisa diturunkan atau bisa dirubah. Oke, jelas Bu Endang? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, sekarang misi. Misi harus sejalan dengan visi. Misi itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencapai visi. Nah, visi dijabarkan dalam misi. Tadi yang pertama adalah mewujudkan siswa-siswa kita. Ada ingat tadi visi SD kita?
terwujudnya peserta didik yang berilmu, terampil, dan berbudi luhur. Ada 3 kata kunci, yaitu berilmu, terampil, dan berbudi luhur. Ini 3 kata kunci ini harus dijabarkan. Penjabarannya tolong lihat ke sini. Yang pertama adalah tadi kata kunci pertama apa? Terampil. Bukan terampil, berilmu. Berilmu dicapai dengan 1-2, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan secara aktif, kreatif, dan efektif untuk meningkatkan pengetahuan secara didik. Ini kan muaranya pada berilmu. Yang kedua, mengembangkan budaya kompetitif peserta didik untuk meningkatkan prestasi. Ini juga ada hubungannya dengan ilmu. Yang kata kunci dari visi yang kedua yaitu terampil, menerapkan kecakapan hidup atau life skill, ya, khususnya generik itu kalau di kampus itu artinya umum sesuai dengan minat dan bakat. Misalnya dari kelas 1-2 sudah ditelusuri bakat minatnya, oh si Umi pandai menyanyi, ini dikembangkan. Oh si Amir kayaknya bakatnya di bidang kriya, ya, sesuatu, menciptakan sesuatu bisa diarahkan. Tuh. Lanjut. Sedangkan untuk yang visi dengan kata kunci yang ketiga tadi adalah berbudi luhur, bisa diwujudkan dengan misi menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama dalam pengamalan ajaran agama dalam membentuk budi pekerti yang luhur. Apakah bisa diterima penjelasan saya? Oke, ada pertanyaan? Oh ya, Bu Erna, guru kelas 6, silakan. Saya ingin tanya untuk yang life skill itu Pak, yang keterampilan, apakah dalam menentukan misi yang berkaitan dengan keterampilan harus sesuai dengan keadaan sosial ekonomi yang ada di lingkungan sekolah dan siswa? Oke, terima kasih. Untuk menerapkan kecakapan hidup khususnya generik sesuai dengan minat dan bakat, ini muaranya pada keterampilan. Ini memang satu, tadi menggali anak-anak kira-kira arahnya bakatnya kemana, ya, bahwa anak tersebut pasti mempunyai bakat, minat, kemampuan. Tapi selama ini kita terlalu condong bahwa kemampuan itu pokoknya kalau di bidang akademik, misalnya bahasa Indonesia, IPA dianggap mumpuni dan hebat. Sedangkan kemampuan tidak hanya menguasai ilmu itu, termasuk di bidang keterampilan. Kemampuan menyanyi, tidak semua anak bisa menyanyi loh. Kadang anak-anak tertentu. Lah, bakat-bakat tersebut setelah digali si A si B, lalu dikembangkan, dididik sesuai dengan minat dan lingkungan anak-anak kita, ya. Misalnya anak tersebut bakatnya di bidang kriya, menciptakan sesuatu, ya kita sesuaikan. Yang kecil-kecil kita sediakan alatnya, kita sediakan sarananya. Begitu kira-kira penjelasannya. Oke, masih kita lanjutkan kaitannya dengan kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tadi sudah sebagian saya sebutkan. Lanjut, untuk mencapai visi dan misi sekolah menentukan indikator-indikator yang harus dicapai. Target pencapaian indikator dijabarkan secara lengkap di dalam rencana pengembangan sekolah atau RPS. Indikator inilah yang menjiwai rencana kerja dan anggaran atau RAKS. Perencanaan yang baik yang disusun dalam RPS dan diprogramkan dalam RAKS membutuhkan kerjasama semua elemen atau unsur baik pada tataran internal sekolah maupun eksternal sekolah. Oke, next. Upaya guru yang bisa dilakukan antara lain untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, guru harus siap dan memahami makna dan langkah-langkah pencapaiannya. Guru juga mampu mengintegrasikan indikator pencapaian visi dan misi sekolah
ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RBP. Itulah kira-kira gambaran visi misi ke depan. Kalau kita uraikan terlalu panjang. Ada yang ingin diutarakan, monggo? Ya, Saya Pak. ya Bu siapa Pak, namanya? Saya Bu Olive Pak. Oh ya Bu guru bahasa Olive, Inggris. ya monggo. Ya, Tadi ada RPS Pak, rencana pengembangan sekolah. sekolah. Iya. Itu apakah untuk pembuatan RPS itu harus melibatkan semua komponen yang ada di sekolah atau Iya. bagaimana? Terima kasih. RPS rencana pengembangan sekolah. Iya. Rencana pengembangan sekolah adalah rencana yang akan dilakukan sekolah ke depan. Misalnya 1 tahun ke depan sekolah akan membuat pagar, sekolah akan membuat garasi, sekolah akan mengadakan pembelian laptop. Ini juga RPS. Lah RPS ini mestinya dimusyawarahkan antara kepala sekolah, guru, dan stakeholder yang lain, misalnya komite, mungkin perwakilan wali murid. Lalu setelah dibicarakan dan sudah matang 100%, dituangkan dalam rencana kegiatan anggaran sekolah RKAS yang di situ tertulis RAKS. Iya. Paham Bu Olive? Paham, ya, Oke, Pak. terima kasih. kasih. Ya. Nah, demikianlah penjelasan atau presentasi visi dan misi Sekolah SD 01 Jebet yang sudah saya sampaikan. Menurut saya sudah secara gamblang dan sudah secara konkret untuk memenuhi kewajiban kepala sekolah dalam memenuhi amanat PMM. Kepada yang terhormat Ibu Licit Ufirun SPD MPD, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas segala atensinya terhadap guru dan kepala sekolah di SD 01 Jebet. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.